puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Sekolah Kristen Bina Bakti sudah melayani di dunia pendidikan selama 47 tahun. Berikut sekilas tentang Sekolah Kristen Bina Bakti, Jalan Bima nomor 1. Sekolah Kristen Bina Bakti pun melayani di Jalan Taman Kopo Indah. Pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022 telah dibuka. Mari daftarkan putra-putri tercinta di Sekolah Kristen Bina Bakti. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersediakan firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Halo adik-adik semua, apa kabarnya kalian? Ketemu lagi sama Lause di KIM Tong Kids. Yuk kita mau memuji nama Tuhan. Kita harus tetap semangat meskipun kita belajar di rumah, walaupun kita ibadah di rumah. Lause mau mengajak kalian menyanyikan satu buah lagu supaya jiwa kita selalu memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan 1000 Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord,
years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah hari ini. Meskipun masih ibadah online Tuhan, tapi kami mau memuji nama-Mu dengan penuh semangat dan sepenuh hati kami. Tolong kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pimpin jam kebaktian hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Langsung Vera. Iya. Dari tadi dicariin, ternyata lagi mimpin pujian di sini. Iya. Kelihatannya langsung Vera udah suka cita hari ini. Bener Lause, dari kemarin kan kita nyanyi-nyanyi, terus mendengarkan firman Tuhan. Oh ya. Terus jadi kemarin ya, seminggu kemarin, pada saat saya lagi semangat lagi Lause, apa yang bisa kita lakukan? Memuji Tuhan. Adik-adik juga kayak gitu ya, kalau kita lagi nggak semangat, kita datang sama Tuhan, memuji Tuhan. Iya, bagus deh. Kalau udah semangat Iya, lagi, iya dong, Lause. aku pergi dulu ya. Jangan Lause. Oh, kenapa? Kita nyanyi-nyanyi di sini aja bareng-bareng sama adik-adik di rumah, yuk. Oke deh. Oke. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu, kita kan udah gembira nih Lause. Iya. Kita nyanyiin lagu Hati yang gembira. Yuk semuanya bangkit berdiri. Pakai gerakan ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saya jadi ingat gimana kalau lagu ini Ya. kita kasih challenge juga kayak minggu kemarin kan. Iya, apa challenge-nya Minggu Lause? kemarin kan ada yang udah dapat nih. Iya. Sekarang kita challenge lagi adik-adik. Nah, Oke. ini kan gembira. Semua kita harus gembira gimana pun keadaannya. Kita udah punya juru selamat, kita harus Iya. selalu gembira. Iya, Kalian harus amin. mengekspresikan kegembiraannya. Terserah gerakannya nggak usah sama kita ya. Oh iya, Nah, jadi oh iya. setelah kebaktian ini, kamu rekam video kamu menyatakan kalau kamu punya hati yang gembira. Dan Oke. Jadi semua orang bisa tahu kalau kita punya Tuhan, jadi kita akan selalu Gembira. Yuk kita nyanyikan lagu sekali lagi. Ayo. Nanti kalian bikin videonya setelah ini. Ya? Oke. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira,
kalau kita punya hati yang gembira, kita bisa buat Tuhan Senang juga, bener banget Lause. Lause Vera tahu nggak? Supaya kita tetap bisa semangat, Ya. meskipun keadaan kita lagi susah, lagi kurang oke, misalnya lagi banyak PR, lagi banyak ulangan. ulangan ya. Nah, Tapi gimana tuh? kita harus ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Iya, karena dengan ikut Tuhan, kita bisa terus bersama Tuhan kan. Oh, iya. Jadi walaupun kita lagi susah, Tuhan itu selalu sama kita. Oh iya, ya betul Lause. Tapi kita juga ngikutinnya tuh harus dengan senang hati dan rela. Oh, ya, iya, bukan iya. dengan terpaksa. Oke. Saya jadi ingat nih sama sebuah lagu. Mm-mm. Aku Mau mau ikut. Yuk kita nyanyiin yuk. Yuk. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Jadi Lause kita ikut Bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita cinta. cinta Tuhan. Oke, setuju ya Lause ya? Setuju, ikut Tuhan membuat kita semakin hari akan jadi semakin cinta Tuhan. Lause Ya, mau makin cinta nggak sama Tuhan? mau Lause gimana caranya? Caranya kita dengarkan firman Tuhan, Oh ya, lakukan firman Tuhan. oke Lause. Jadi saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. tapi kita mau ngingatkan dulu ke adik-adik di rumah. Kita mau memberikan persembahan. Ada 3 cara memberi persembahan. 1, celengan, masukkan ke dalam celengan ya Lause Oh ya. ya. Nah, yang kedua bisa juga QR code di Di-scan. layar. Oh Di ya. scan ya Lause Iya. ya. Satu lagi, Transfer. melalui rekening BCA yang ada di layar juga. Iya. Ya, kalian bisa minta tolong sama Mami kalau yang QR code sama transfer. Oke. Lalu kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Seperti wanita mengurapimu. Siapkan hati, kalian boleh duduk dengan tenang, kita menyanyikan lagu ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata,
Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada keluarga kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami bisa mempersembahkan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan Tuhan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mendengar dengan baik. Lebih lagi Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu Kaimtong Kids. Oke, nah minggu ini Lause akan bercerita dengan judul Yesus layak diurapi dengan minyak wangi yang mahal harganya. Sekali lagi ya, judul cerita kita minggu ini adalah Yesus layak diurapi dengan minyak wangi yang mahal harganya. Nah, bahan Alkitabnya terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 dan kitab Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Yuk mari kita dengar ceritanya. Nah anak-anak, apakah kalian punya barang yang kalian anggap berharga tidak? Karena barang ini nih, selain kalian sayangi, barang ini juga harganya mahal gitu. Misalnya seperti apa ya, gadget kalian, baik itu iPad, PSP, atau mungkin ada yang emas, mobil, dan lain-lain gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian kalau benda itu rusak atau hilang? Wah, pasti kalian bisa sedih kan? Nah anak-anak, minggu ini Lause akan bercerita tentang seseorang yang malah dengan sengaja membuang barang yang mahal dan berharga. Tetapi ketika dia melakukannya, dia melakukan dengan rela dan bersuka cita. Nah siapa ya orang ini? Oke, nah anak-anak, kita ingat-ingat lagi cerita-cerita yang sebelumnya. Setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus di Betania, maka Tuhan Yesus itu pergi ke daerah padang gurun, yaitu ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak tampil lagi di muka umum. Mengapa demikian, anak-anak? Karena setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, itu para imam, para ahli Taurat itu bersepakat untuk apa? Untuk membunuh Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus tampil di muka umum, wah, bisa terancam. Namun demikian anak-anak, kalian harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu pergi bukan karena dia takut sama para ahli Taurat dan para imam, tetapi karena Tuhan Yesus, ingat, T-A-A-T, Tuhan Yesus taat pada perintah Tuhan, perintah Allah, yaitu karena Tuhan Yesus tahu waktunya belum genap untuk menggenapi janji Allah, yaitu menebus dosa. Dosa siapa? Dosa kita semua. Di mana? Di kayu salib. Tuhan Yesus tahu ini belum waktunya. Karena itu dia menyingkir ke daerah Efraim, padang gurun itu loh. Hal ini terbukti anak-anak. Karena setelah waktunya hampir genap, dikatakan bahwa hari raya Paskah sudah dekat. Dan ini sudah hampir penggenapan dari janji Tuhan. Karena itu sekalipun ada kesepakatan untuk membunuh Tuhan Yesus terancam. Yesus datang lagi. Yesus tampil lagi ke muka umum. Dan apa? Dan masuk kembali ke kota Betania sebelum sampai ke tujuan dan tempat yang dinubuatkan Tuhan. Untuk apa? Menjalani perjalanan salib. Yaitu di mana? Di Yerusalem. Nah anak-anak, lalu setelah itu Tuhan Yesus dan para muridnya datang kembali ke kota Betania, yaitu kota tepat di mana?
kepada tempat di mana Lazarus berada atau tinggal di sana. Nah, di sana anak-anak, ketika Tuhan Yesus sampai di kota Betania, itu disambut dengan acara jamuan makan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya oleh seorang yang bernama Simon si Kusta. Nah, di dalam acara jamuan itu ternyata ada juga tuh Lazarus dan juga Marta saudaranya yang juga membantu untuk melayani di acara jamuan makan itu. Nah, anak-anak, ketika semua orang sedang makan dan ngobrol-ngobrol gitu ya, lalu Maria, saudaranya Lazarus dan Marta, itu datang mendekat pada Yesus dengan membawa setengah kati minyak wangi narwastu yang mahal harganya. Ini harganya, anak-anak, itu harga minyak narwastu itu yang dibawa sama Maria itu sama atau setara dengan upah kerja setahun. Bayangin, sebesar berapa? 300 dinar. Jadi minyak yang dibawa itu sama seperti upah yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Wah, setelah Maria sampai dekat dengan Tuhan Yesus, nah, lalu Maria memecahkan minyak wangi itu, dan minyak wangi itu dicurahkan ke atas kepala Tuhan Yesus, dan minyak wangi itu juga digunakan untuk apa? Membersihkan, meminyaki kaki Tuhan Yesus, dan dibersihkan dengan apa? Dengan rambut Maria. Wah, anak-anak, ini sungguh perbuatan yang menunjukkan apa? Betapa Maria itu begitu mengasihi Tuhan Yesus, sehingga apa? Barang yang mahal pun itu rela diberikan untuk Tuhan Yesus. Nah, tapi anak-anak, ketika Maria membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, ketika Maria mengurapi Yesus dengan minyak yang wangi itu, yang mahal itu, ternyata ada seorang murid Yesus yang jadi marah melihat Maria melakukan itu. Nah, anak-anak, ada yang tahu siapa namanya? Betul, dia adalah Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini berkata demikian. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual saja? Kan lumayan tuh 300 dinar. Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, anak-anak, seakan-akan Yudas Iskariot ini sangat memperhatikan orang miskin. Tapi sebenarnya anak-anak, dia melakukan itu bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, karena si Yudas Iskariot ini adalah bendahara dari murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kalau ada uang-uang untuk keperluan Tuhan Yesus, itu uangnya disimpan di dia, jadi dia bisa ambil. Nah, mendengar perkataan Yudas itu, Tuhan Yesus membela perbuatan Maria yang penuh ketulusan dan rela melakukan apa yang diperbuat Maria itu, dan berbalik memarahi Yudas. Tuhan Yesus berkata demikian, Yudas, biarkanlah dia melakukan hal itu untuk mengingat hari penguburanku. Dan ingatlah, karena orang-orang miskin itu akan selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Nah, anak-anak, cerita Alkitab mengenai Yesus yang layak diurapi dengan minyak wangi yang mahal harganya sampai di sini dulu. Sudah selesai sampai di sini. Nah, kita telah mendengarkan dan menyimaknya bersama-sama. Tiba sekarang bagi kita untuk coba mengingat-ingat lagi kisah tadi melalui pertanyaan-pertanyaan agar kisah tadi bisa lebih mendalam kita terima gitu ya. Oke. Kira pertanyaan pertama. Anak-anak, kenapa ya Tuhan Yesus kembali lagi ke Betania? Padahal tadi diceritakan para ahli Taurat dan imam-imam kepala bersepakat untuk membunuh Yesus. Kira-kira tahu apa jawabannya, anak-anak? Benar sekali. Yesus kembali lagi ke Betania. Ingat, Yesus kan sebelumnya menyingkir ke padang gurun di dekat kota Efraim. Tapi Yesus kembali lagi ke Betania sekalipun ada ancaman pembunuhan. Karena apa? Waktunya sudah genap untuk Tuhan Yesus menggenapkan janji Allah, yaitu menghadapi jalan salib untuk menebus dosa manusia di Yerusalem.
Dan untuk masuk ke Yerusalem, Yesus harus melewati dulu kota Betania. Karena itu maka Tuhan Yesus ke Betania dulu. Tuhan Yesus melakukan ini karena Tuhan Yesus taat pada rencana janji Allah untuk menebus dosa manusia. Catat, Tuhan Yesus taat. Ya. Yang kedua, selain itu, Tuhan Yesus selain taat apa? Tuhan Yesus melakukan ini karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus rela menderita dan menempuh bahaya, bahkan mati bagi kita. Kita anak-anak. Tuh, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa ya Maria itu bisa mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya? Kenapa ya Maria itu mau melakukan itu? Betul, Maria melakukan itu karena Maria mengasihi Tuhan Yesus dengan apa? Dengan sepenuh hati. Bagi Maria, Tuhan Yesus itu lebih berharga dari apapun. Sehingga untuk memecahkan minyak wangi yang mahal harganya bagi Maria itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bagi Maria lebih berharga dari apapun. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan Yesus lebih berharga dari apapun? Nah, gitu ya. Kita yang bisa menjawabnya. Yang ketiga, siapa ya murid Tuhan Yesus yang memarahi perbuatan Maria ketika mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal itu? Dan kira-kira apa alasannya dia memarahi Maria ketika melakukannya? Betul, kalian masih ingat ceritanya ya. Yudas Iskariot. Alasannya sebenarnya Yudas Iskariot itu ada agenda pribadi. Agar apa? Uangnya bisa disimpan ke kas. Dan nanti uangnya itu bisa diambil oleh dia. Karena tadi kata kita apa? Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Gitu ya. Pertanyaan yang keempat, kenapa Tuhan Yesus membela Maria dan balik memarahi Yudas? Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya. Kenapa Tuhan Yesus ketika mendengar Yudas bilang kepada Maria seakan-akan tidak setuju, Tuhan Yesus balik memarahi atau membela Maria? Tuhan Yesus melakukan ini karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu, yang bisa melihat isi hati, baik isi hati Maria atau isi hatinya si Yudas Iskariot. Tuhan Yesus tahu Maria melakukannya dengan tulus dan rela, sementara si Yudas punya agenda pribadi. Selain itu, Tuhan Yesus juga melakukan ini untuk apa? Untuk mengingatkan agar apa? Agar mereka sadar tentang tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu mati di kayu salib. Karena itu Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini untuk apa? Untuk mengingat hari penguburanku, gitu ya. Nah, anak-anak, pertanyaan-pertanyaan tadi yang terakhir ya sampai di sini. Nah, semoga pembahasannya melalui pertanyaan ini semakin membuat kita mengerti kebenaran dari kisah ini. Sekarang kita mau simpulkan pelajaran kita hari ini tuh belajar apa saja sih, gitu ya. Oke, ada beberapa pelajaran yang kita dapat hari ini. Yang pertama, kita belajar bahwa Yesus, ingat, adalah Allah yang maha tahu. Tuhan Yesus bisa melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Karena itu melalui pelajaran ini kita semua diajar memiliki integritas dan ketaatan di dalam hidup. Apa sih integritas? Integritas itu satu kata dalam apa? Dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan. Selain itu, Tuhan Yesus juga tadi apa? Pribadi yang taat pada perintah Tuhan. Dia disuruh menyingkir dulu karena waktunya belum genap. Dia kembali lagi tampil di muka umum karena waktunya udah hampir genap. Taat sekali Tuhan Yesus ini ya. Nah, misalkan kita coba jujur waktu ulangan, gitu ya. Tidak suka berbohong, jangan membenci orang dan lain-lain. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Seperti Tuhan Yesus tahu hati Yudas Iskariot. Nah, melalui pelajaran ini kita semua disadarkan bahwa karena Tuhan Yesus Maha tahu, maka Tuhan Yesus juga tahu
apa yang sedang menjadi kesulitan dan pergumulan kita semua. Sehingga kita, anak-anak Tuhan, diajar untuk apa? Bisa bersikap tenang dan menyerahkan pergumulan kita pada Tuhan Yesus. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, melalui pelajaran ini, anak-anak kita juga harus belajar seperti Maria. Tadi kan belajar dari teladan Tuhan Yesus. Nah, sekarang belajar dari teladannya Maria. Apa aja sih? Maria itu memiliki yang pertama ketulusan hati dalam mengasihi Tuhan Yesus. Tidak seperti Yudas Iskariot yang kelihatannya baik dan rohani, memperhatikan orang miskin, tetapi hatinya bengkok karena punya agenda terselubung di dalam mengasihi Yesus. Melalui pelajaran ini juga anak-anak, kita diyakinkan bahwa setiap orang yang tulus hatinya dalam mengasihi Tuhan Yesus pasti membela mereka. Itu yang pertama dari sikap Maria. Nah, anak-anak, yang kedua kita bisa belajar dari sikap Maria adalah bagaimana Maria melihat Tuhan Yesus. Bagi Maria, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang paling berharga, sehingga dia bisa memberikan yang kata orang berharga, minyak yang mahal itu. Tapi Maria tahu Tuhan Yesus lebih berharga. Nah, contohnya kita nih, seperti apa kita bagaimana melihat Tuhan Yesus lebih berharga? Misalkan seperti ini. Kita bisa belajar menahan diri kita daripada apa? Dari main games. Tapi lebih mementingkan misalkan waktu untuk berdoa, waktu untuk membaca firman Tuhan, waktu untuk ikut beribadah di sekolah minggu. Bukan berarti main game nggak boleh, tapi kita tahu karena beribadah lebih penting, maka kita mengutamakan yang lebih penting. Kita misalkan tidak menghabiskan uang jajan untuk kepuasan sendiri, tapi belajar untuk memberikan persembahan atau setia dalam hal-hal yang bisa membantu pekerjaan Tuhan. Begitu maksudnya. Ya, itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan betapa Tuhan Yesus lebih berharga dibanding hal-hal yang lain. Nah, anak-anak, setelah kita belajar kebenaran-kebenaran dari kisah Alkitab kita hari ini, sekarang kita coba membaca ayat hafalannya untuk minggu ini. Ayat hafalannya terambil dari Matius 22 ayat 37. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi ya, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, oke. Nah, anak-anak, cerita kita minggu ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami sudah boleh belajar melalui kisah bagaimana Tuhan Yesus diurapi oleh Maria. Kami belajar Tuhan betapa Tuhan Yesus Tuhan yang taat, Tuhan Yesus Tuhan yang mengasihi kami. Kita juga belajar dari Maria bagaimana Maria boleh juga mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, melihat Tuhan Yesus menjadi pribadi yang paling berharga di dalam kehidupannya. Kami juga rindu Tuhan boleh belajar seperti Maria dan juga belajar juga dari teladan Tuhan Yesus yang taat pada Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, Tuhan jaga kesehatan kami semua, Tuhan berkati keluarga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Sheila, Hai, tadi Lause kita Vera. udah Ya. mendengarkan firman Tuhan. Ya, Nah, sekarang kita mau udahan nih Lause. Ya, udah selesai ya, Udah Lause. selesai. Kita nyanyiin lagu yang tadi ya. yuk. Itu tuh tadi judulnya tuh Ku Tetap Setia Lause. Oh, Iya, yang tadi tuh judulnya lagu Ku Tetap Setia. Yuk kita nyanyiin sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau
tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ingat adik-adik harus tetap Setia. melayani Tuhan. Oke. Oke, dadah. Sampai jumpa minggu Sampai jumpa minggu depan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Sekolah Kristen Bina Bakti sudah melayani di dunia pendidikan selama 47 tahun. Berikut sekilas tentang Sekolah Kristen Bina Bakti, Jalan Bima nomor 1. Sekolah Kristen Bina Bakti pun melayani di Jalan Taman Kopo Indah. Pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022 telah dibuka. Mari daftarkan putra-putri tercinta di Sekolah Kristen Bina Bakti. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. His countenance upon